yang kita lakukan, video yang kita akan drop. Jadi ada 3, yaitu infiltrasi, teardrop, sama non-drop. Infiltrasi kita sering melihat, kalau misalnya kita melakukan CL atau hipobukalisisis, biasanya kita infiltrasi itu dari kandung 1 sampai ke sampai dengan ke 3 gitu ya. Dimana? Kalau tadi kita tahu nih, B1 orang itu sudah ada di 2, di 3, ini sekarang kita ingin tahu sumbernya di mana. Nah, kalau kita lihat supraorbital foramen, kenapa itu mudah sekali termasuk superficial. Kemudian infraorbital foramen termasuk superficial juga. Kemudian dan sebenarnya satu garis nih, satu garis yang melalui daerah velocitas sentral dan penjuru. Karena bagaimana kita tahu bahwa bagian frontal itu dia cakrai menjadi 2, supraorbital berjalan di supraorbital itu, kemudian dia keluar di supraorbital foramen. Supraorbital foramen sebenarnya kita punya garis lanjutan di labella masih titik lain 2 cm. Kalau lateral kita akan menemukan supraorbital foramen. Konstruksi maupun pembiayaan proyek atau buka yang sederhana harus dilakukan pada channel anestesi. Sehingga penataan ruang untuk melakukan blok anestesi kita identifikasi dulu ya foramen ini, karena melalui foramen ini akan keluar adalah secara supraorbital. Ya, 2,5 cm dari garis median. Kemudian satu lagi yang kita identifikasi adalah secara supraorbital. Pertama-tama yang harus kita identifikasi adalah syarat auriculotemporalis auriculotemporalis. Jadi kita prabaru transfusi di sini. Nah, secara anatomi ini merupakan yang cerebral yang 5 yang keluar dari anterior tragus mempersyaratkan daerah temporal posterior yang mulai dari temporal posterior ini mulai dari arah rambut, kemudian dari daerah ring dari helix. Nah, karena daerah ini cukup luas, oleh sebab itu kita banyak saraf yang perlu kita lakukan. Tapi sebagian sudah tidak kelihatan di depan. Contohnya adalah nervus dari sigoma maksimal seperti ini ya. Kalau tadi tidak ada sigoma frontalis, sekarang ada sigoma maksimal seperti ini. Jadi kita gambarkan ini adalah orbital lateral, kemudian ini adalah ini orbital inferior orbital, ini kan mempelajari berbicara mengenai bagaimana kita melakukan blok anestesi atau total anestesi DNA pada daun telinga. Nah, untuk telinga luar ini ada 4 persyaratan. Pertama adalah auriculomayor. Ya, auriculomayor adalah saraf yang keluar dari belakang. Ini garisnya merah ini adalah musculus sternocleidomastoidus masculinus. Dari Bandung bertanya untuk kita sebagai manusia ini kan anatominya itu bisa ada variasi dari perjalanan pembuluh darah, mungkin perjalanan dari atau saraf juga sama bervariasi. Nah, apabila mungkin ada pergeseran sedikit dari variasi itu mungkin sekitar 1 cm atau 1 cm, dan kita saat injeksi atau infiltrasi itu bergeser sedikit sekitar 1 cm itu apa masih bisa memblok area itu atau bagaimana? Apakah kita perlu menambah lagi apabila pasien masih belum merasakan keberhasilan mengalami itu? Terima kasih. Jadi memang yang kita perlu adalah palpasi, yaitu infeksi. Kita lihat apakah ada asimetris wajah seperti itu ya, hipoplasia maksimal, kemudian sigomanya juga. Kemudian kita palpasi kan, kalau itu sama seperti di bawah kulit dan kita bisa raba. Nah, yang kita target adalah periosteumnya. Jadi kita begitu kena tulangnya kita tarik sedikit, itu kemudian kita identifikasi. Saraf itu keluar dari koloni, dia akan berada pas di atas periosteumnya. Dan kita harapkan itu
spread gitu ya, mengenal lebih cara-cara. Yang berikutnya ada kita aspirasi dulu. Jadi kalau kita lihat pembelajaran itu aja itu benar-benar kayak web gitu ya, kayak sarang laba-laba rame banget, aktif sekali. Sebab itu yang kalau kita melakukan shooting post, kemudian helmet acid itu sebetulnya agak berbahaya. Ada karya tertentu yang kita tidak bisa kena karena jadinya pembudayaan itu rame sekali. Kayak apa ya? Kalau kita saya nggak punya slide-nya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kayak saling tumpang tinggi gitu. Sehingga pada saat kita shooting pun kita mesti aspirasi dulu. Kan kalau kita di video-video kan kayak gitu ya, padahal itu berbahaya sekali. Karena kita juga perlu menggunakan microneedling, dia lebih seperti itu lebih pendek, jadi nggak masuk ke dalam dari hasilnya. Jadi satu yang penting adalah informasi anatomi yang sudah kita sebutkan. Kemudian pada saat kita suntik kena kekurangan karis sedikit karena yang kita lahirkan adalah pada daerah karis itu. Kemudian kita aspirasi, jangan lupa kemudian kita suntik. Mungkin itu masih banyak pertanyaan. Ini dokter Emily dari Padang. Mungkin pertanyaan untuk pemasangan lapor pasien legislatif dok. Pasien-pasien yang kita pakai India. Mohon pertanyaan untuk ya, jadi pertama-tama untuk kita melakukan anestesi dan vakuumasi, ya, kita preparasi dulu menggunakan tampon. Tampon itu bukan tampon yang buat tampon arterial episaxis bukan, tapi biasanya kita gunakan kapas yang lebih tipis, kemudian kita berikan lidocaine atau epinephrine 1:4 ya. Kemudian kita dengan menggunakan lampu kepala dan tunang spektrometer kita arahkan lembaran dari kapas tadi di kontak media satu, kemudian di meatus media, kemudian di kontak inferior, kemudian di kontak meatus inferior. Itu tipis jadi bukan kayak kita investasi itu kita pasang berarti layer by layer kita masukkan. Kemudian di medianya tunggu kira-kira 5 menit itu kita akan buka. Itu selain dia rasanya keras, dia juga akan stream mengecil karena dia ada masuk obstruksinya sehingga lapang dulu. Nah kita menggunakan spade yang biasa 1 cc agak panjang karena dia bisa masuk ke dalam hidung nasi. Jangan pakai spade yang 5. Kalau pakai spade yang 5 dia spade-nya itu tabungnya akan mentok di hidung, nggak bisa masuk. Kalau mau pakai jarum yang lebih panjang, biasanya pakai 1 cc itu juga bisa. Kita lewatkan, jadi tidak kepala kontak inferior itu tidak suntik, tapi kita lewatkan. Jadi ada perdarahan kita lewatkan. Kemudian di bagian posterior kontak inferior di atas sampai habis kita tutupkan, tapi ke arah kantus media. Aspirasi dulu, kemudian kita suntikan 1 cc. Itu akan kena ke di vakuumasi. Ada satu lagi adalah hemorrhoid daerah ampas dari hidung. Itu lebih mudah disupervisi, tapi untuk kepala dinas sebagai kita preparasi dulu yang baik, sabar dulu, kemudian tunggu sampai dia turut warnanya, kita bisa dapat melihat pangkal panjang yang luas. Kalau tidak ada satu mediasi itu digunakan kalau tidak, spek yang digunakan bisa pakai jarum panjang atau jarum yang 1 cc sehingga dia bisa masuk ke lampu nasi. Gitu dong. Sebenarnya sih yang bagian part saya adalah tentang strukturing. Mungkin kita hanya ingin merefresh kembali dok, dimana tadi sebelum kita sudah melakukan webinar, juga sudah ada kuliah mengenai banyaknya macam-macam luka dan bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh dokternya bagaimana kita menganestesi. Sebelumnya mungkin setelahnya baru kita akan melakukan penjahitan atau penutupan luka. Mungkin ada yang masih baru gitu ya. Jadi kita refresh lagi bagaimana menjahit beberapa macam-macam teknik penjahitan. Lalu juga nanti akan ada satu slide lagi yang kecil untuk materi setelah ini. Jadi nanti ini sambil video ini saya akan jelaskan, dokter bisa sambil untuk melakukan penjahitan yang nanti jika ada yang ingin bertanya atau apa akan dibantu oleh beberapa instruktur dari FPR dan juga dari tim Proud Para Dokter.
melakukan semua teknik-teknik penjahitannya. Dan juga ada materi guidance-nya di buku makro. Jahitan simple interaktif. Karena saya bawakan right-handed person, kita memegang needle folder serta jarum di area tangan kanan. Yang pertama, pegang jarum dengan needle holder pada sekitar 1/3 dari ujung jarum. Kemudian masukkan jarum pada satu sisi luka, kemudian sekitar 1-2 mm dari tepi luka, kita bisa keluarkan lagi jarum tersebut di sisi luka lainnya dengan jarak yang sama. Kemudian kita bisa tarik benang jika tersedia sedikit di ujung, lalu kita bisa buat simbol pada benang untuk mengamankan jahitan. Kita bisa ulangi langkah tersebut pada jarak yang sama di jahitan yang sebelumnya hingga akhirnya luka bisa dan pastikan simpul jahitan berada pada satu sisi luka yang sama. Baik, yang sesi pertama adalah menjahit tentang simpul interaktif. Di meja dokter sekalian sudah ada 2 jenis benang yang kita berikan, boleh dicoba atau sambil berjalan. Jadi ini untuk simpul interaktif, kalau misalnya dokter bisa menyelesaikan satu sisi itu semua itu selesai, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, nanti kitnya kan bisa dibawa pulang, jadi bisa mencoba. Ya ada 2 yang lengket ya.